Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Muharani Asyara, mahasiswi dari Universitas Mandala Waluya Kendari dengan program studi S1 Farmasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai anti kanker. Sebelum melangkah lebih jauh, terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian dari kanker. Kanker adalah penyakit yang disebabkan oleh pertumbuhan sel-sel jaringan tubuh yang tidak normal, berkembang dengan cepat, tidak terkendali, dan terus membelah diri. Klasifikasi kanker. Kanker terbagi menjadi 5 bagian, yaitu karisinoma. Karisinoma ialah kanker yang berasal dari kulit atau jaringan yang menutupi organ internal. Yang kedua yaitu limfoma. Limfoma ialah kanker yang berasal dari kelenjar getah bening dan jaringan sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga yaitu adenoma. Adenoma ialah kanker yang berasal dari tiroid, kelenjar pituitari, kelenjar adrenal, dan jaringan kelenjar lainnya. Yang keempat yaitu sarkoma. Sarkoma ialah kanker yang berasal dari tulang, tulang rawan, lemak, otot, pembuluh darah, atau jaringan ikat. Dan yang terakhir yaitu leukemia. Leukemia ialah kanker yang berasal dari jaringan pembentuk darah seperti sumsum tulang dan sering menumpuk dalam aliran darah. Penyebab kanker. Menurut Yayasan Kanker Indonesia 2015, penyebab kanker sampai sekarang masih sulit untuk dipastikan karena merupakan gabungan dari sekumpulan faktor genetik dan faktor lingkungan. Adapun faktor-faktor penyebab yang diduga meningkatkan risiko kanker antara lain faktor keturunan. Faktor genetik atau keturunan menyebabkan beberapa keluarga memiliki risiko lebih tinggi terkena kanker tertentu dibandingkan dengan keluarga lain. Biasanya, kanker cenderung diturunkan dalam suatu keluarga adalah kanker payudara, kanker kulit, kanker indung telur, serta kanker usus besar. Yang kedua yaitu faktor kejiwaan atau emosional. Seseorang yang mengalami stres berat dapat menyebabkan gangguan keseimbangan seluler tubuh. Ketegangan yang berkepanjangan dapat mempengaruhi sel, di mana sel menjadi hiperaktif dan berubah sifat menjadi ganas sehingga dapat menyebabkan penyakit kanker. Yang ketiga yaitu faktor makanan yang mengandung bahan kimia. Makanan juga dapat menjadi faktor risiko terjadinya kanker, terutama kanker pada saluran pencernaan. Adapun contoh makanan yang menyebabkan kanker ialah berbagai jenis makanan, manisan tepung yang diproses secara berlebihan, makanan yang diolah dengan asap dan diasamkan, misalnya itu bentuk acar, zat pewarna makanan, logam berat seperti merkuri yang sering didapatkan pada makanan yang tercemar seperti ikan, kerang. Minuman yang mengandung alkohol juga dapat menyebabkan resiko lebih tinggi penyebab kanker kerongkongan. Secara lebih rinci, menurut Mulyani 2013, penyakit kanker akan tumbuh dan berkembang dengan cepat apabila mendapatkan asupan zat-zat yang didapat dari makanan atau kegiatan seperti berikut ini. Yang pertama yaitu yang manis-manis seperti gula dan pemanis buatan disukai oleh kanker serta dapat merusak kesehatan bila dikonsumsi secara berlebihan. Yang kedua yaitu mengkonsumsi kopi secara berlebihan, coklat, dan teh yang memiliki kandungan kafein tinggi. Yang ketiga yaitu menggunakan garam meja untuk makan dan minum. Sebaiknya gunakan saja garam laut dan pastikan juga garam laut yang kita pakai mengandung yodium, serta bersih dan higienis, memiliki kualitas yang baik. Yang keempat yaitu mengkonsumsi daging merah. Karena daging merah mengandung kadar asam yang cukup tinggi yang sangat disukai oleh kanker. Yang terakhir yaitu minum susu hewani yang dapat menghasilkan zat mukus yang sangat disenangi juga oleh kanker, sehingga sebaiknya mengganti konsumsi susu hewan dengan susu nabati yang berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti susu kedelai. Yang keempat yaitu faktor perilaku. Perilaku
psikoseksual, yaitu melakukan hubungan seksual di usia dini dan berganti-ganti pasangan, serta perilaku merokok, minum minuman alkohol, serta mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung lemak dan daging yang diawetkan. Yang kelima yaitu radikal bebas, merupakan suatu atom, gugus atom, atau molekul yang mempunyai elektron bebas yang tidak berpasangan di lingkaran luarnya. Sumber-sumber radikal bebas antara lain: radikal bebas masuk ke dalam tubuh dalam bentuk racun-racun kimiawi dari makan minuman udara yang terpolusi serta sinar ultraviolet dari matahari. Radikal bebas terbentuk sebagai produk sampingan dari proses metabolisme. Dan yang terakhir yaitu radikal bebas yang diproduksi secara berlebihan pada waktu kita makan secara berlebihan, berdampak pada proses metabolisme, atau ketika kita dalam keadaan stres yang berlebihan, baik stres secara fisik, biologis maupun psikologis. Virus juga ini dapat menyebabkan kanker. Adapun virus yang dicurigai menyebabkan kanker antara lain yaitu virus papiloma. Virus yang menyebabkan kutil pada alat kelamin agaknya merupakan salah satu penyebab kanker leher rahim pada wanita. Virus retro pada manusia, misalnya virus HIV yang menyebabkan limfomia serta kanker darah lainnya. Ada juga virus sitomegalo, virus yang menyebabkan sarkoma kaposis atau kanker sistem pembuluh darah yang ditandai oleh lesi kulit yang berwarna merah. Ada virus hepatitis B. Virus ini dapat menyebabkan kanker hati pada seseorang. Selain virus, kanker juga dapat disebabkan oleh infeksi. Misal infeksi oleh clonorchis yang menyebabkan kanker saluran empedu dan kanker pankreas. Parasit schistosoma yang menyebabkan kanker kandung dikarenakan terjadi iritasi menahun pada kandung kemih. Gangguan pada keseimbangan hormonal juga dapat menyebabkan terjadinya kanker. Hormon estrogen yang berfungsi merangsang pertumbuhan sel yang cenderung mendorong terjadinya penyakit kanker. Sedangkan hormon progesteron melindungi terjadinya pertumbuhan sel yang berlebih dalam tubuh. Ada kecenderungan bahwa seseorang yang berlebihan hormon estrogen akan kekurangan hormon progesteron, menyebabkan meningkatnya resiko kanker payudara, kanker leher rahim, kanker rahim, dan kanker prostat dari buah sakar pria. Mekanisme terbentuknya kanker. Ada 3 tahap dalam pembentukan kanker, yaitu yang pertama tahap inisiasi. Tahap inisiasi ini merupakan tahap aktivitas senyawa karsinogen hingga terjadinya mutasi awal. Sel normal terpapar oleh zat yang bersifat karsinogenik. Karsinogen ini dapat menghasilkan kerusakan genetik yang jika tidak diperbaiki dapat menyebabkan terjadinya mutasi sel yang bersifat irreversibel. Sel yang bermutasi ini memiliki respon yang berubah terhadap lingkungannya dan keuntungan pertumbuhan selektif, memberikan potensi untuk berkembang menjadi populasi klonan sel neoplastik. Waktu yang dibutuhkan dari pertama kali sel diserang karsinogen sampai terjadi fiksasi lesi ialah 1-2 hari. Tahap kedua yaitu tahap promosi. Tahap promosi adalah proses yang menyebabkan sel terinisiasi berkembang menjadi sel prenoplasma oleh stimulus zat lain atau promotor. Pada tahap promosi, karsinogen atau faktor lain mengubah kondisi lingkungan sehingga mendukung terjadinya pertumbuhan sel-sel yang bermutasi melebihi sel-sel normal. Sel preneoplasma lebih tahan terhadap lingkungan yang tidak mendukung dan kemampuan koloninya lebih besar. Kebanyakan sel-sel preneoplasma bergenerasi
bermutasi menjadi sel berdiferensiasi normal. Namun, di beberapa titik, sel-sel yang bermutasi tersebut berubah menjadi sel kanker atau konversi atau transformasi. Pada fase promosi terdapat gambaran histologis dan biokimiawi yang abnormal. Fase promosi biasanya berlangsung selama bertahun-tahun, yaitu 10 atau lebih. Pada tahap ketiga yaitu tahap progresi. Pada awal fase progresi, sel prenoplasma dalam stadium metaplasia berkembang progresif menjadi stadium displasia. Sebelum menjadi neoplasma, terjadi ekspansi. Populasi sel-sel ini secara spontan dan irreversibel. Sel-sel menjadi kurang responsif terhadap sistem imunitas tubuh dan regulasi sel. Perubahan neoplastik harus memerlukan sejumlah perubahan lain yang menyertainya, baik itu dari genetik, lingkungan, atau keduanya. Sulit untuk menentukan batas yang pasti perubahan lesi prenoplasma menjadi neoplasma. Pada akhir fase ini, gambaran histologis dan klinis menunjukkan keganasan. Fase progresi biasanya berlangsung selama berbulan-bulan. Obat-obat anti kanker. Obat anti kanker adalah obat spesialistik. Batas keamanannya sangat sempit sehingga hanya diperbolehkan penggunaannya oleh dokter yang berpengalaman di bidang ini. Pada umumnya, kerja anti kanker berdasarkan atas gangguan pada salah satu proses sel yang esensial, karena tidak ada perbedaan kualitatif antara sel kanker dengan sel normal. Maka, semua anti kanker bersifat mengganggu sel normal, bersifat sitotoksik dan bukan kankerosit atau kankerotoksik yang selektif. Ada 4 golongan obat anti kanker. Yang pertama yaitu alkylator. Contoh obatnya yaitu melphalan. Melphalan ini memiliki indikasi untuk myeloma multiple, kanker payudara, kanker ovarium. Yang kedua yaitu antimetabolit. Contoh obatnya yaitu citarabin. Citarabin ini memiliki indikasi untuk mengobati leukemia akut dan limfoma maligna. Dan yang ketiga yaitu produk alamiah. Paclitaxel memiliki indikasi kanker ovarium, payudara, paru, buli-buli, leher, dan kepala. Dan yang terakhir yaitu hormon dan antagonis. Contoh obatnya yaitu tamoxifen yang memiliki indikasi untuk kanker payudara pada premenopause dan postmenopause dengan reseptor ER/PR positif. Melphalan ini memiliki farmakologi sebagai obat anti-neoplastik yang bekerja sebagai agen alkilasi. Agen alkilasi bekerja dengan menambahkan gugus alkil ke dalam gugus elektron negatif di dalam sel. Melphalan menghentikan pertumbuhan tumor dengan cara berikatan silang pada basis guanin DNA. Hal ini menyebabkan untaian ganda DNA tidak dapat terpisah sehingga pertumbuhan tumor terganggu. Citarabin ini memiliki farmakologi dari citarabin mencangkup kerjanya dalam mengganggu sintesis pirimidin dengan menghambat DNA polimerase pada fase S dari siklus sel. Itulah tadi penjelasan singkat mengenai anti kanker. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.